A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa limatillah wa la hawla wa la quwata illa billah wa sholatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami. Untuk sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak kekurangan suatu apapun, dan diberikan rezeki yang halal barokah melimpah serta bermanfaat dunia akhirat. Dan bagi yang beragama lain, salam rahayu, rahayu sejahtera selalu. Dan untuk dulur-dulurku semuanya dimanapun berada, yang ada di Nusantara ini, bahkan yang ada di luar negeri, semoga selalu dalam lindungan Allah, diberikan rezeki yang halal barokah melimpah serta bermanfaat dunia akhirat. Dan yang sedang sakit, semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segera menemukan obatnya dan bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Pada kesempatan kali ini kami akan mencoba nanti menghadirkan Ki Ronggo Warsito, karena kami ada yang mengganjal di Nusantara ini, sedang ada apa dan apa toh sebenarnya yang membuat di berita-berita itu kan ricuh itu kan. Semakin hilangnya rasa percaya orang kecil terhadap pimpinan, dan semakin semena-menanya hukum di Nusantara ini, yang saya lihat di berita-berita itu seperti itu. Dan nanti kita akan coba hadirkan Ki Ronggo Warsito, barangkali beliau mau hadir dan bisa memberikan apa itu, memberitahukan penyebabnya terjadinya yang saat ini terjadi di Nusantara ini. Karena di berita-berita itu juga bahwa Nusantara ini enggak sampai tahun 2030 itu akan hancur. Benarkah itu? Kita nanti langsung aja hadirkan Ki Ronggo Warsito, nanti kita akan tanya-tanya semuanya yang terjadi saat ini. Udah siap, Mas? Insya Allah. Ini Mas mediatornya juga udah siap, dibantu doa ya, semoga mempermudah menghadirkan Ki Ronggo Warsito. Semoga beliau mau hadir ini ya. Dengan izin Sang Yang Nur Cahaya, bersihkanlah jasad mediator dari bisikan jin siluman. Tidak ada yang bisa masuk selain saya tarik atau saya hadirkan. Apabila ada yang mencoba menyusup masuk dalam jasad mediator, otomatis terpental keluar dari jasadnya mediator. Dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Nur, Ki Ronggo Warsito hadir ke dalam jasadnya mediator yang sudah saya sediakan. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi. Kun fayakun, kuasailah seluruh jasadnya. Sallallahu alaihi wasallam, energinya jadi kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, dengan siapa kalau boleh tahu? Kula saking kata Kilen. Kula niki ingkang garane
ingkang tembung nami Rangga Warsita. Oh, nggih, ngapunten, mohon maaf yang banyak Mbah ya, sudah mengganggu waktu panjenengan saya hadirkan ke sini. Kalau boleh nanti panjenengan bahasa Indonesia saja ya. Oh nggih, Biar nggih. nanti sahabat-sahabat saya semuanya tahu apa yang kita bincangkan, kita bahas nanti. Nggih kula akan mawon. Mohon maaf ini sebelum saya mulai pertanyaan-pertanyaan ini ada sedikit dari saya, mohon diterima. Bismillah. Dan izin Sang Yang Jaya Nirwah, saya makanan yang enak untuk Ki Rangga Warsita yang halal. Mohon diterima sedikit dari saya. Nggih, Mas. Ya, aturaken. Terima kasih. Ini mohon maaf sebelumnya Mbak ya, saya protek dulu agar tidak ada penyusup yang ikut masuk Mbak ya. Ya, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Sang Yang Nurjana, apabila dalam jasad meditator ini ada penyusup atau berdusta atau berbohong, apapun yang diucapkan, apapun yang dikatakan otomatis meledak, hancur, terlempar ke neraka. Aturaken matur suwun sanget. Mohon maaf Mbah ya. Ini biar sahabat-sahabat saya ini tidak meragukan kalau panjenengan itu Ki Rangga Warsita, bisa diceritakan panjenengan dari mana, pernah berguru di mana gitu. Ya, sesekali saya memang dulu tempat saya pernah di tempat wilayah ini, di Ponorogo sini. Oh, dulu di Ponorogo. Iya, pernah. Kalau boleh tahu di mana? Di tempat daerah dulu daerah Panjetisan, dengan nama desanya tepatnya di Tegalsari, Tegalsari, Telaga Hombo, Tegalsari dahulu kala. Kalau boleh tahu sampai di sana itu ngapain? Ya, saya berguru pada Ki Muhammad Besar, imam besar dahulu kala terkenal tersohor. Beliau memang dulu ilmunya sangat luar biasa, sehingga saya dikirim oleh orang tua saya untuk mencari ilmu kepada beliau. Kalau boleh tahu itu sejaman siapa itu, kalau boleh tahu? Ya, dulu zaman era masih Belanda, masih eranya Pakubuwono yang ketujuh. Oh itu Ya. Nah, terima kasih sudah dikasih info sedikit, bukan saya atau tidak percaya, dan agar sahabat-sahabat ini tahu kalau panjenengan ini asli atau tidak. Ya, begitulah kisah saya. Takutnya nanti itu jin yang mengaku-ngaku atau bagaimana. Tidak, saya tidak berani. Ini mohon maaf Mbak ya, ini kan di Nusantara ini lagi apa ya, gimana namanya, lagi rame, lagi banyak kasus. Kalau saya lihat berita itu, hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itu apakah benar itu? Ya, memang sedia kala saya tulis dalam jongko saya, dalam kidung saya, memang kejadian dari waktu-waktu hingga yang saat ini terjadi telah saya tulis, dan memang itu benar. Banyak rakyat kecil yang terpencil, banyak yang tertindas, banyak
para penggawa-penggawanya tidak adil, tidak mawas diri, menggunakan kekuasaannya hanya untuk kesenangan pribadi, ngaji mumpung karena dia dalam menjabatnya bisa mencari keuntungan. Berarti di berita-berita itu benar kalau orang yang kerja di atas-atas itu semaunya sendiri. Ya, memang banyak begitu. Banyak ulahnya tidak mampu berpikir tapi menggunakan kekuasaannya semena-mena hanya untuk kepentingannya pribadi, mencari keuntungan sendiri dengan mencari alasan-alasan akal-akalannya untuk mengeluarkan picis-picis atau dana-dana dari yang ingin dicarinya. Begitu Ya. jadi kayak mengadakan ini itu sebenarnya untuk kepentingannya anggotanya atau kelompoknya sendiri atau bagaimana ini? Ya, itu hanya digunakan untuk kepentingan kelompoknya diri sendiri saja, mencari keuntungan dengan mengkhianati negara ini, tidak mampu bekerja, tidak bisa mengeluarkan keringatnya sendiri, hanya memeras keringatnya para praja-praja yang di atasnya, menggunakan kekuasaannya semena-mena. Nah, sebenarnya yang dipakai itu uang dari mana? Itu yang diambil juga itu uangnya siapa? Ya, itu namanya sebenarnya uang negara, tapi yang diperolehnya kan tetap dari masyarakat, dari menarik pajak, mengolah bumi ini, itu semuanya kan yang diperoleh dari negara ini, tapi tidak bisa menggunakan dengan semampunya, dengan keadilan seadil-adilnya, hanya menggunakan kekuasaannya saja. Jadi yang dikorupsi, yang diambil itu uang dari pajak-pajak Itu yang luar biasa lebih banyak. Yang lainnya masih banyak. Dari tempat-tempat sana, penggalian hasil bumi yang ada di luar sana, luar Jawa sana, itu sangat besar sekali. Kalau itu apa itu kan lagi rame itu di media sosial yang berbagi-bagi makanan itu jujur apa tidak itu? Ya, itu hanya akal-akalan saja, hanya untuk mencari pembiayaan, untuk mencari keuntungan sendiri, sehingga mereka itu sebenarnya tidak menginginkan untuk kepentingan anak-anak itu. Mereka hanya mencari, menggali untuk dirinya sendiri. Ngaji mumpung itu tadi, ada kesempatan mereka ambil untuk mencari keuntungannya pribadi dan kelompoknya itu, terus turun-menurun tuh menjadi mata rantai mereka sampai ke atas. Mereka hanya membual saja. Oh, berarti kalau programnya itu baik, cuma disalahgunakan begitu. Benar sekali. Dari orang-orang yang di bawah itu, dari pucuk pimpinannya itu sudah tidak beres semua. Mereka hanya menggali keuntungannya sendiri, menekan yang di bawah, mencari keuntungan yang di bawahnya lagi, hingga itu terus menerus. Oh begitu. Kalau menurut panjenengan, sebenarnya yang dibagikan itu banyak yang layak atau banyak yang tidak layak? Itu jauh dari kemakmuran negeri ini sebenarnya. Sebenarnya lebih juga bisa. Banyak kekayaan yang ada di luar sana untuk bisa menumbuhkan, mensejahterakan rakyat ini, rakyat kecil ini. Tapi mereka
sukanya memang itu tadi, suka berbohong, menggunakan kekayaan ini tidak secara benar. Apakah ini titik awal mulainya hancurnya Nusantara ini atau gimana? Nggih niki perlu dimengertosi, diberitahu. Sebenarnya ini puncak, memasuki puncak kejayaan Pulau Jawa dan negeri ini. Nantinya banyak kerusakan di mana-mana, banyak perpecahan, adu domba, banyak yang tidak suka terima, apalagi dari bangsa rakyat kecil dan dari bangsa luar sana tidak menghendaki negeri ini makmur. Berarti dalam waktu dekat atau masih lama ini akan terjadi cek atau huru-hara ini? Ya, tidak. Mungkin nanti sebenarnya juga sebentar lagi, sebentar lagi akan terjadi pemusnahan massal ini. Banyak orang-orang kecil nanti akan menuntut balas, membinasakan orang-orang yang suka berbohong ini. Begitu. Ya. Dan kalau saya melihat berita bahwa negara-negara di luar itu katanya menemukan planet baru, itu apakah benar planet itu yang disebut Indonesia ini? Ya, sebenarnya itu hanya sindiran. Ya, Pak pepatah itu. Tapi itu sebenarnya bukan di sini. Ada lagi yang di sana. Jauh di sana, ada di luar sana. Itu yang diincar apa itu di Indonesia, di Nusantara ini? Ya kalau di negeri ini ya tetap dari tumbuh-tumbuhannya yang dari sini, rempah-rempah, palawija, semua yang terpendam, yang berharga, emas, mulai emas dan lainnya itu sangat kaya sekali di bumi Nusantara ini. Oh begitu. Ya. Apakah untuk pemerintahan di Nusantara ini sendiri tidak tahu kalau di Nusantara ini banyak hasilnya? Ya sebenarnya juga diri pribadinya mereka masing-masing mengetahui, tetapi mereka enggan, tidak mau berkompromi dengan bangsa sendiri untuk mensejahterakan negeri ini. Mereka lebih ikut orang asing yang ingin mencari tambang itu sendiri, menggali itu, lebih ikut itu, lebih mencari keuntungan dari bangsa lain yang masuk ke negeri ini. Itu tadi. Oh begitu. Iya. Kalau menurut panjenengan, misalkan itu dikelola bangsa sendiri, itu cukupkah untuk sebangsa ini memakmurkannya? Ya lebih dari cukup. Kaya lebih raya, dari cukup, lebihlah dari cukup, akan menjadi kaya raya. Tidak ada orang yang menderita, semua menjadi makmur. Tidak ada orang yang miskin di negeri ini. Semua lumayan. Oh seperti itu. Iya. Kalau menurut panjenengan, apakah nanti ini sampai terjadi pelengseran kepemimpinan saat ini? Ya saya kira, ya saya harap itu jangan sampai terjadi. Kalau terjadi nanti hanya ada banyak penyusup. Saya kira tidak mungkin, karena negeri ini sebenarnya juga kuat. Dari pemimpinnya sendiri juga tidak menginginkan hal itu. Hanya memang pemerintahan saat ini kurang adil, kurang bijaksana, kurang melihat kepentingan rakyat kecil, hanya mementingkan
kepentingannya mereka pribadi. Mereka hanya menegakkan prinsipnya mereka sendiri, tidak mengetahui apa yang terjadi sebenarnya untuk rakyat kecil, rakyat yang di bawah. Karena saya banyak melihat berita itu kan banyak berita yang ajakan apa itu reformasi kedua itu atau gimana itu, saya banyak suka scroll itu. Iya, memang banyak yang tidak mengingat pemerintahan ini, tapi itu nanti tidak begitu caranya. Nanti ada cara tersendiri dari tokoh-tokoh pribumi ini, nanti akan berdiri kokoh untuk menjunjung tinggi mendirikan negeri ini sebagai negara terkuat yang ada di bumi ini juga. Jadi begitu. Kalau pesan-pesan panjenengan untuk saya pribadi dan untuk sahabat-sahabat saya semuanya itu apa? Ya, tetap waspada kepada hal-hal yang asing dari luar sana, karena negeri ini sedang dijajah oleh orang-orang pemilik kekuasaan. Sebenarnya ya dari penguasa ini sendiri juga menjajah. Tetaplah bersabar, kuatkan hati, menerima apa yang sudah ada, tetap bekerja, kuatkan, kukuhkan, untuk tidak berpecah belah, tetap menjaga, saling bantu membantu, menjunjung tinggi persatuan untuk negeri ini agar kokoh kuat. Terima kasih banyak Mbah ya atas nasihatnya dan juga atas pesan-pesannya. Iya. Semoga ini bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk saudara-saudara saya semuanya. Iya, tidak apa-apa ya. Kalau panjenengan ini kembali, saya persilahkan, dan sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya sudah mengganggu panjenengan, sudah saya hadirkan ke sini. Tidak ya. Barangkali saya kurang sopan atau ada salah kata, mohon dimaafkan. Iya, enggak apa-apa. Saya persilahkan kembali lagi kalau ingin kembali. Iya, sudah waktunya saya mohon undur diri. Saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, tadi itu dialog saya dengan Ki Ronggowarsito, banyak sekali yang disampaikan dan saya pun tidak ingat semuanya. Yang saya ingat pesan-pesannya tadi, kita jangan mudah terprovokasi, selalu saling jaga persatuan, saling bantu membantu, selalu kuatkan hati, dekatkan diri pada Allah agar kita selamat dunia akhirat, dan selalu perbaiki niat kita untuk yang terbaik di dunia ini. Jadi biarlah nanti Allah memberikan jalannya sendiri, jangan kita mengikuti arus yang tidak jelas. Semoga dalam video ini bisa diambil hikmah dan manfaatnya. Apabila dari kami ada salah kata atau ucapan yang kurang berkenan di hati sahabat-sahabat semuanya, di hati penonton semuanya, mohon dimaafkan, karena kami juga manusia biasa, tak luput dari salah dan dosa. Dari kami saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridwan wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.